Beralih ke sorotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027 di DPR. Dan ini adalah kali pertama dihadiri Presiden karena biasanya akan dipaparkan oleh Menteri Keuangan. Di hadapan anggota DPR, Presiden Prabowo mengungkap optimismenya menatap perekonomian mendatang dan menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 hingga 6,5%. Pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Hari ini Rabu 20 Mei, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di sesi perdagangan pertama. IHSG hari Rabu sempat dibuka menghijau di angka 6.352, namun di penutupan perdagangan sesi pertama IHSG ditutup negatif di level 6.332. Sementara di sesi perdagangan kedua IHSG ditutup di angka 6.318 atau turun 52 poin atau turun 0,82%. Sementara nilai tukar rupiah hari ini bergerak fluktuatif di kisaran 17.700-an meski sempat menguat di level 17.650-an per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyindir kelompok masyarakat atau elit yang selalu takut dengan kenaikan kurs dolar Amerika Serikat serta selalu mengkhawatirkan stok BBM yang tidak cukup. Menurut Prabowo, sikap ketakutan seperti itu dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bisa maju. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini menyampaikan kerangka makro RAPBN 2027 di DPR dan Prabowo optimistis perekonomian Indonesia akan membaik. Kita akan ulas permasalahan ini bersama politisi Partai Gerindra Sugiat Santoso dan pakar ekonomi serta analisis pasar modal Ferry Latuhihin yang saat ini sudah hadir di studio. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Pak Ferry. Saya langsung ke Pak Ferry. Target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5% 2027. Ini dinilai achievable dan terlebih apakah bisa meyakinkan pasar, Pak Ferry? Kalau meyakinkan pasar belum kelihatan ya. Oke. Sebab tadi indeks harga saham gabungan kita jatuh, meneruskan merah yang kemarin, dan dolar juga sempat pagi-pagi menyentuh 17.800. Oke.
Dan ada kemungkinan rupiah menguat karena intervensi BI ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhitungkan harga minyak yang tinggi ya, Mas, ya. Dan perang di Timur Tengah itu nggak ada yang tahu kapan selesai. Sementara harga minyak di futures market kita lihat di atas 100 ya, Brent 110. Mungkin di spot market bisa 120 dengan ongkos transport dan asuransi bisa 140. Oke. Nah sebelum perang itu kan 60 cuman ya kan. Nah ini kan luar biasa ya, drag on the economy dengan harga minyak nggak ada satupun negara yang bisa selamat dengan harga minyak yang tinggi. Ya kan even Amerika pun sebagai eksporter, net eksporter dari minyak, kita lihat bagaimana tingginya inflasi ya. Nah melihat mengacu ke sana mungkin perang ini akan berlangsung 2 tahun, ya mungkin 2 tahun lebih dengan harga minyak di atas $100, saya rasa bisa tumbuh 4,5% aja bagus. 4,5% aja sudah bagus. Oke. Anda mau mengatakan dengan kata lain apakah itu tadi risiko utama global dan domestik yang bisa membuat target ini meleset dan terutama soal inflasi, rupiah dan suku bunga? Yang saya perkirakan malah Mei ini produsen-produsen mulai mempastru harga minyak yang tinggi ke dalam produk akhirnya ya. Bukan tidak mungkin year on year bulan Mei ini kita pertama kali melihat yang namanya double digit inflation, Mas. Ya kan ya, akibat harga minyak kemarin April belum karena memang mereka pakai stok yang lama ya. Nah dari Mei mungkin sampai ujung tahun, setahun ke depan itu bisa aja kalau year on year-nya itu kita mengalami double digit inflation, ya kan. Nah di sini masalahnya kembali lagi di tengah daya beli masyarakat yang turun ya. Kita lihat pinjol sampai 110T gitu kan ya. Dan selama 5 tahun terakhir saving masyarakat juga turun dari 3 juta tinggal 1,5 juta sekarang gitu kan ya. Nah ini menurut saya konsumsi yang paling terbesar kan konsumsi masyarakat ya, household ya. Kalau sampai daya belinya merosot akibat daripada double digit inflation, saya khawatir ya bisa 4% aja udah bagus. 4,5% aja udah bagus tadi ya. 4% juga 4,5%, 4,5% Pak Giat. Itu aja udah bagus. Ada komentar soal ini? Ya, saya pikir kalau kita membedah apa yang menjadi arah kebijakan ekonomi Pak Prabowo dalam pendekatan kapitalisme liberal, saya pikir memang ya tidak nyambung. Karena memang sejak awal ini saya pikir ini salah satu yang membuat ya Pak Prabowo salah satu tokoh yang sangat konsisten dalam membangun narasi ekonomi. Sejak beliau katakanlah terjun ke dunia politik sampai sekarang, baik sebagai oposisi maupun ketika beliau menjabat sebagai presiden. Bahwa beliau selalu menekankan harus ada arah yang sangat jelas dari ekonomi kita kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kita jangan sampai arah ekonomi kita tergantung pada kurs dolar atau indeks harga saham. Tapi yang paling penting bagaimana dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama adalah seluruh kekayaan sumber daya kekayaan kita itu dikendalikan, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Saya pikir itu dulu yang paling penting. Itu konsep welfare state, negara kesejahteraan. Berbeda misalnya kalau dalam pendekatan market pendekatan pasar kan. Saya pikir ini yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dan ini perlu dukungan dan doa. Bagaimana Pak Prabowo ingin mengembalikan arah ekonomi kita menjadi arah ekonomi yang itu berdaulat dalam konteks ekonomi. Dan saya pikir beberapa kebijakan Pak Prabowo ketika beliau dilantik menjadi presiden itu konsisten juga kan, bukan hanya dalam konteks narasi tapi dalam konteks kebijakan sangat konsisten. Beliau mengamankan 5,8 juta hektar lahan yang selama ini dikuasai oleh oligarki, oleh korporasi dan insya Allah ini akan digunakan untuk kemakmuran rakyat baik tambang maupun perkebunan. Dan kalau tadi kita sangat terkejut juga ini, ngeri-ngeri sedap juga ini kan, bahwa beliau juga akan menyisir mafia-mafia ekspor, mafia-mafia impor dengan angka-angka yang sangat fantastis. Misalnya bagaimana selama 34 tahun under invoicing kita itu merugikan sampai 15.000 triliun. Padahal kalau ini kita bisa maksimalkan problem ekonomi kita kan bisa tuntas dengan sendirinya. Saya pikir itu. Kalau boleh disederhanakan, apakah Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya terminologinya adalah perekonomian kerakyatan begitu? Ya, makanya kan perekonomian kerakyatan itu kalau dibedah dengan pendekatan kapitalisme ya sangat berbeda, pasti berhadap-hadapan. Saya pikir itu. Oke. Betul ada perbedaan terminologi, Pak Ferry? Katanya ekonomi kerakyatan ini tidak bisa disandingkan dengan pola pikir pasar. Saya nggak mau memasuki ranah ideologi ya. Saya sebagai ekonom cuma melihat angka-angka, data-data, fakta-fakta dan saya menilainya dengan logika.
Saya nggak peduli dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi keburuhan atau kapitalisme. Menurut Anda itu politis begitu ya? Ya, itu politis, itu bukan ranah saya. Saya cuma mengatakan bahwa angka sekian itu realistis atau tidak. Kalau saya bilang tidak realistis, kenapa alasannya kan gitu? Ya kan ya, saya sebagai ekonom nggak mau memasuki ranah politik gitu kan ya. Nah kalau bertanya kepada saya apakah angka 5,6 berapa 5,8% itu realistis atau tidak, saya katakan ya dengan kondisi global ekonomi kayak sekarang begini, di mana sekarang kita lihat bagaimana yield curve semua negara ya dari obligasi pemerintahnya itu shifting up loh Mas. Di Amerika dari 10 year itu dari 4,2% tiba-tiba shooting ke 4,6%. Yang karena inflasi yang luar biasa di Amerika sana. Nah, di tengah gejolak inflasi seperti itu, apakah kita realistis menargetkan satu pertumbuhan ekonomi? Ya kalau cita-cita ya silakan aja. Kalau saya kan nggak membicarakan cita-cita. Ya, itu terminologi politik yang tidak mau dibahas oleh Pak Ferry. Oh, nggak perlu. Sebetulnya, Bang, apakah ini realistis apa di tidak? triwulan pertama 2026 kita sudah mencapai 5,6% sebetulnya. Ya saya pikir angka awal triwulan pertama saja sudah sangat optimistik. Tapi Pak Prabowo tidak menekankan bahwa semata-mata pertumbuhan ekonomi. Walaupun dia juga tadi, ini juga salah satu yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa ada anomali di situ. Pertumbuhan tinggi dia rata-rata 5%, tapi angka kelas menengah turun dan kemiskinan meningkat. Itu menunjukkan bahwa harus ada peran negara, intervensi negara. Jangan kita semata-mata menyerahkan semua persoalan ekonomi ke pasar. Kalau pasar itu, logika hukum pasar itu, yang menang itu yang kuat. Dan yang kuat itu membiarkan keserakahan nomor itu merajalela. Memang pendekatan Prof. Ferry berbeda dengan kami sebagai pengelola negara lah. Ya kami berpikirnya pasti ke rakyat. Nggak mungkin kami berpikirnya menyerahkan ini semua ke pasar. Apapun yang terjadi pada pasar, baik pasar global maupun pasar nasional, kepentingan kita sebagai negara memastikan bahwa rakyat terlindungi dalam konteks ekonomi. Saya pikir itu. Oke, tapi kalau berbicara, tadi Anda memisahkan pasar global dan pasar nasional begitu ya. Kalau berbicara nilai tukar misalnya, rupiah terhadap dolar begitu, yang saat ini sedang ya cukup jatuh, meskipun tadi ditargetkan merangkak menguat juga hingga bulan Agustus ya kalau saya tidak salah tadi. Tapi di era sekarang bulan Mei, Juni, Juli, apakah itu kita bicara ke nilai tukar rupiah, apakah itu dengan data-data ataupun fakta-fakta yang Anda ungkapkan tadi, rupiah bisa menguat? Saya pikir begini, kalau kita belajar misalnya 97 itu 2.500. Dalam waktu 1 tahun sekitar 15.000 sekian, itu hampir 500%. Kenapa Indonesia masih bisa bertahan dalam konteks ekonomi? Karena ada bantalan ekonomi di situ adalah ekonomi rakyat. Bagaimana ekonomi desa itu tetap tidak terpengaruh oleh kenaikan kurs dolar dan itu bisa menjadi penyelamat ekonomi kita. Kadang-kadang gini, naik dari katakanlah di 2024 misalnya ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden itu sekitar 15.000 sekian sampai 16.000 sekian, sekarang 17.000 sekian. Itu mungkin sekitar 30% lah kenaikannya. Seolah-olah ada provokasi kepanikan ke publik bahwa naiknya dolar ini bisa mengkolapskan ekonomi Indonesia atau katakanlah memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Kalau kita belajar dari 97-98 yang naik 500% saja, Indonesia bisa bangkit. Karena apa? Karena itu tadi bahwa ada yang terlupakan bagi pasar kapitalisme. Indonesia itu ekonominya berbasis ekonomi desa, ekonomi kerakyatan yang itu tidak terpengaruh sangat signifikan dengan kenaikan kurs dolar tadi. Ya, tampaknya ada sedikit perbedaan frekuensi, tapi saya ingin bertanya juga soal oke, sekarang saya bertanya ke Pak Ferry soal defisit ya. Tadi diungkapkan juga defisit 1,8 hingga 2,4% PDB, produk domestik bruto, dan belanja negara 13,62 hingga 14,80% PDB. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini prudent dan sustainable? Gini ya, yang jelas sih pada kuartal pertama defisit itu ya 0,92%. Yang kalau kita annualize secara linear itu 3,72%, ya kan? Nah, apakah itu nanti bisa tercapai angka yang udah secantik itu? Ya kembali lagi nanti, ya kan? Apakah memang penerimaan pajaknya, ya kan mencukupi untuk menopang pertumbuhan belanjanya? Yang saya amazed itu justru kemarin ada 2 menteri yang berbeda pendapat. Pertama adalah di satu pihak Menteri Keuangan sangat happy dengan 5,61% ya.
Sementara masyarakat kan heboh tuh ya. Ya. Wah, hitung-hitung lagi nih mau kemana. Wah, fantastis ini anomali ya. Tapi pada saat yang bersamaan muncul Menteri Perindustrian, Oke. Pak Agus Gumiwang, yang hampir bersamaan dengan angka 5,61%, beliau mengatakan badai PHK di depan mata. Nah ini kan kalau kita ngomong lagi ke masalah defisit, apakah memang benar ya kan ini semuanya dengan gampangnya gitu kan bisa mendapatkan angka? Sebab gini Mas, seandainya memang badai PHK di depan mata dan itu terjadi akibat harga minyak yang luar biasa tingginya, jangan bercanda loh, ini 2 kali lipat lebih loh dari harga sebelum perang. Yang kedua, dengan tingginya juga dolar, seandainya, saya katakan seandainya nih, seandainya memang PHK berguliran, tentu penerimaan pajak kan jauh lebih rendah ya, ya dari target ya. Nah oke lah, saya nggak mau menggugat itu sebagai cita-cita, ini kan cita-cita belum terlaksana ya kan. Ya fine, saya nggak mau menggugat gitu lah ya. Tapi apakah itu realistis atau tidak ya saya sampaikan alasan. Oke, tapi realistis atau tidak? Yang ingin saya tanyakan lagi, implikasinya terhadap beban utang dan beban orang negara dan ruang fiskal jangka panjang bagaimana? Ya kan udah dapat warning, angka 5,11% yang cantik itu langsung dibalas oleh Moody's and Fitch dengan mendowngrade outlook kita. Dari stabil menjadi negatif gitu kan ya. Nah di situ yang dipakai sebagai threshold itu bukan debt to GDP ratio tapi debt service ratio. Kita memang terendah Mas, debt GDP ratio kita cuma 40%. Ya kan, tapi kalau debt service ratio kita, pembayaran utang dan cicilannya daripada pajak yang kita dapatkan, pada waktu itu Moody's bilang ini udah 18,7. Nah threshold mereka adalah 20%. Seandainya itu threshold dilintasi lebih di atas itu, bukan tidak mungkin ratingnya pun di downgrade. Bukan cuma outlooknya aja, ini udah kasih warning loh mereka. Nah seandainya ratingnya itu di downgrade menjadi non-investment grade, bukan tidak mungkin tekanan terhadap rupiah karena tingginya risk premium itu dahsyat loh. Ya, jadi ya ini sih argumentasi saya, Anda punya argumentasi lain silakan. Ini menarik, tapi saya ingin kaitkan juga dengan pernyataan Pak Gia tadi. Pernyataan Pak Ferry tadi mengatakan ketika Menteri Keuangan happy gitu dengan pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain ada Menteri Perindustrian yang mengatakan badai PHK di depan mata. Saya kaitkan lagi dengan ekonomi kerakyatan dikatakan oleh Pak Gia tadi. Bukankah jika memang ada PHK menjadi rasional ketika Pak Prabowo mengatakan pertumbuhan naik tapi kok masyarakat miskin bertambah? Karena ada PHK misalnya. Bagaimana menjelaskan soal ini? Yaitu tadi kalau kita pakai pendekatan ekonomi kapitalisme, bahwa ekonomi kapitalisme itu tidak memperdulikan pemerataan dan keadilan ekonomi. Itu yang menjadi salah satu semacam otokritik yang disampaikan oleh Presiden tadi, bahwa ada sebuah sistem ekonomi kita yang itu anomali. Tapi saya pikir kalau dalam konteks PHK kita berbeda data lah ya kan. Berapa kali misalnya dari program-program kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan, dieksekusi oleh Pak Prabowo seperti MBG misalnya dan Koperasi Desa Merah Putih, saya pikir malah menambah tenaga kerja kan. Berapa juta misalnya rakyat Indonesia yang itu terlibat dalam kegiatan MBG itu menjadi tenaga kerja baru. Belum lagi misalnya ini sedang dieksekusi Koperasi Desa Merah Putih kan. Saya pikir itu memang akan sangat tidak nyambung sama sekali kalau kita membahas apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo tadi dalam perspektif, dalam kacamata ya ekonomi berbasis kapitalisme. Artinya Anda menganggap pernyataan Menteri Perindustrian tadi terlalu kapitalis atau bagaimana? Ya saya nggak tahu lah apa yang menjadi latar belakang Menteri Perindustrian seperti itu. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden berkali-kali bahwa ada prestasi-prestasi yang disampaikan Presiden terkait dengan penambahan tenaga kerja. Tapi begini, saya ingin juga ada catatan kritis karena Anda di DPR juga sebagai penyeimbang, pengawas begitu ya, eksekutif. Apakah ada catatan kritis dari fraksi Anda lah setidaknya ya, meskipun Anda fraksi pendukung pemerintah, tapi ada catatan kritiskah tentang asumsi ekonomi makro seperti kurs rupiah yang tadi diutarakan 16.800 sampai 17.500 per USD dan suku bunga SBN 6,5 hingga 7,3%. Ada nggak catatan kritis soal ini? Kalau dari kami sebetulnya apa yang disampaikan Pak Prabowo sesungguhnya itu adalah salah satu poin yang menjadi catatan kritis, bahwa ada beberapa kebijakan program dari pemerintah itu yang mungkin tidak maksimal tereksekusi. Problemnya bukan di tujuan kebijakannya, problemnya di pelaksanaan teknisnya. Tadi kan Pak Prabowo mengatakan bagaimana budaya birokrasi kita
terang-terangan tadi kan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah misalnya. Mengurus izin itu begitu lama misalnya, terus banyak faktor-faktor yang itu bisa menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi kita, kegiatan-kegiatan usaha kita, karena hanya di kendala birokrasi. Saya pikir itu yang menjadi problem. Baik. Di tingkat presidennya sudah tuntas, katakanlah kita berbaik sangka di tingkat menterinya sudah tuntas, tapi belum tuntas di tingkat dirjen, bahkan di tingkat direktur atau di tingkat bawahnya. Saya pikir itu yang menjadi tantangan, bahkan mungkin kendala dari pelaksanaan apa yang menjadi tujuan presiden kita. Baik. Mungkin saya terakhir ke Pak Ferry, ini diskusi malam hari ini sebenarnya kita akan bicara atau menitik beratkan terhadap targetnya terhadap nilai tukar rupiah yang ditargetkan 16.800 hingga 17.500 per USD. Kalau nggak salah tadi dibilangnya bulan Agustus ya, kalau nggak salah tadi oleh Pak Prabowo. Nah ini kembali lagi, apakah bisa achieve? Saya punya reason ya, bukan masalah tebak-tebakan bisa atau tidak. Sekarang kita lihat ya bahwa rupiah tadi sempat menyentuh 17.800. Kenapa kok tiba-tiba terjadi akselerasi yang sangat cepat ya? Dari 16,5, 17,1, 17,2 sampai 17.800. Jangan lupa faktor global juga, Mas. Tadi kan saya bilang ya kan, tingginya suku bunga di dunia sekarang ya shifting of the yield curve itu yang membuat kapital lari dari Indonesia. Artinya apa? Mereka tidak lagi melakukan carry trade, pinjam uang dalam bunga yang rendah, taruh di Indonesia yang bunganya tinggi. Nah, BI pun tadi menaikkan suku bunga ya, yang menjadi korban adalah pasar modal kita, ya kan ya. Nah, sementara rupiah sendiri tidak terlalu menguat, itu kan juga saya rasa dikatakan oleh intervensi ya. The point is this, yang harus kita hati-hati di bulan Juli sama Agustus adalah adanya El Nino. Nah, ini bisa memicu namanya krisis pangan, ya kan? Nah, kalau terjadi krisis pangan, permintaan dolar kita tuh lebih tinggi lagi. Sebab apa? Banyak sekali komoditis yang masih kita impor kan, dari pupuk ya, bahkan kedelai, tahu tempe ya. Based on that reasoning, saya melihat sebaliknya bahwa pemerintah sudah kehabisan instrumen untuk membela rupiah, BI juga tidak punya instrumen lagi untuk membela rupiah, ya bukan tidak mungkin dolar ini justru bukannya turun tapi malah tambah naik. Karena beda terminologi, saya coba tanyakan ke Pak Gia terakhir. Ini perspektif singkat saja ya, dari perspektif tadi ekonomi kerakyatan. Pak Prabowo tadi menekankan tantangannya ke depan itu adalah geopolitik dan geoekonomi. Sebenarnya nyambung apa yang dibilang Pak Ferry. Geopolitik dan geoekonomi. Nah, bagaimana buffer pemerintah seharusnya mempertahankan ataupun bisa mencapai dolar yang saya sebutkan angkanya tadi 16.800 hingga 17.500 per dolar. Ya, itu salah satu bagian terkecil apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi terkait dengan mempertahankan kurs rupiah kita. Tapi yang paling penting adalah apapun yang terjadi di geopolitik global, bagaimana Indonesia ini bisa tetap bertahan dan melindungi rakyatnya. Ada 4 program strategis yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Saya agak sedikit mengkoreksi Prof bahwa dalam konteks ketahanan pangan, kita beberapa komoditas unggulan kita sudah swasembada. Artinya El Nino juga akan bisa tertanggulangi dengan itu? Kalau kita memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, saya pikir apa yang terjadi di dunia global itu tidak terlalu berpengaruh bagi kita. Misalnya tadi terkait dengan pupuk, tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Bahkan pupuk kita, beberapa negara seperti Australia itu minta bantuan dari pupuk kita. Beras kita sudah swasembada, jagung kita sudah swasembada. Saya pikir dalam konteks ketahanan pangan kita sudah bisa lega lah bahwa apapun yang terjadi di dunia global, pangan kita aman. Yang kedua adalah ketahanan energi. Memang problem kita bahwa BBM kita dalam konteks impornya masih sangat banyak. Tapi perlu diingat, sejak awal Pak Prabowo menjadi presiden, beliau sudah mencanangkan B50 dan ini akan launching 1 Juli. Kalau B50 itu betul-betul launching 1 Juli, saya pikir dalam konteks ketahanan energi kita sudah sangat tuntas. Yang ketiga, keempat, hilirisasi dan industrialisasi. Saya pikir itu yang menjadi catatan kita. Kalau 4 program ini tereksekusi, saya pikir Prof tidak perlu khawatir kita dengan analisis kurs seperti apa, saham seperti apa.
geopolitik global seperti apa, bahwa Indonesia siap menghadapi situasi dunia bagaimanapun. Saya pikir itu. Ada yang meyakinkan, ada juga yang tetap mengkritik dengan meragukan apakah ini bisa achieve atau tidak. Ini adalah enggak, saya bukan, jangan salah sangka. Bukan meragukan ya, tapi saya tidak mengkritik. Ini adalah saya sebagai fakta, ekonom ya. Saya sebagai ekonom bekerja dengan cara saya. Baik, Prof. Baik. Terima kasih pandangannya Pak Ferry Latuhin, pakar ekonomi dan analis pasar modal. Selanjutnya juga ada Pak Sugiat Santoso, politisi Gerindra, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak, selamat malam, sampai jumpa lagi.